Pemirsa, penetapan UMP DKI Jakarta semakin memanas setelah Gubernur DKI Anies Baswedan merevisi besaran kenaikan UMP dari 0,8% menjadi 5,1%. Kebijakan Anies membuat buruh senang, namun pengusaha meradang. Pengusaha bahkan akan menggugat Anies. Kisru ini pun tak luput dari tudingan manuver politik Anies. Lalu berikut apa kata fakta bersama Syafinas Nasyar. Pemirsa, upah minimum Provinsi DKI Jakarta belakangan ini sedang menjadi sorotan, apalagi setelah direvisi oleh Gubernur Anies Baswedan. Pekerja dan buruh senang, tapi pengusaha meradang. Sebenarnya UMP sekarang cukup nggak sih? Dan bisa buat apa aja ya di kota yang megah ini? Kita cari tahu. Bilang nggak cukup sih ya paling dicukup-cukupin. Saya kalau 4,4 sih kalau untuk hidup di Jakarta sih cukup kalau menurut saya. Yang pasti 700.000 buat kontrakan. Terus saya 2 minggunya itu minimal ya 1 juta. Berarti selama 1 bulan kita pengeluaran untuk kita di Jakarta 2 juta lah. Sisanya mungkin ke rumah. Biar kontrakan, listrik, ya kebutuhan sekolah kayak ya di luar yang ditanggung sama pemerintah ya. Terus ya udah paling ya buat sehari-hari buat saya sih ya buat saya punya istri buat ngirim lah. Iya. Berarti dengan gaji segitu masih bisa nabung? Masih. Terus nanti mau ada revisi penambahan 200.000, ya yang tadinya nggak bisa nabung mungkin jadi bisa nabung, Mbak. Meskipun cuma 200.000. Kisruh upah minimum Provinsi DKI Jakarta bermula saat Anies merevisi kenaikan UMP pada tahun 2022. Revisi tersebut tertuang dalam SK Gubernur nomor 1395. Semula kenaikan UMP itu ada di angka 0,85% atau setara dengan Rp37.000. Dan Anies merevisi hal tersebut menjadi 5,1% atau setara dengan Rp225.000. Dengan begitu, UMP DKI Jakarta untuk buruh dan juga pekerja menjadi Rp4.640.000. Terkait kenaikan upah minimum provinsi di DKI Jakarta, kebijakan revisi UMP ini pun sontak membuat buruh di DKI Jakarta bersorak. Para pekerja dan buruh merasa keinginannya untuk mendapat upah lebih terpenuhi. Namun di sisi lain, kebijakan Anies membuat para pengusaha meradang. Para pengusaha seperti Apindo dan Kadin tegas menolak revisi kenaikan UMP yang ditetapkan Anies Baswedan. Pertama, pengusaha menilai revisi versi Anies tidak sesuai peraturan pemerintah atau PP 36 tahun 2021 tentang pengupahan. PP 36 yang ditetapkan Jokowi Februari 2021 mengatur sejumlah hal untuk melaksanakan ketentuan dalam UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Seperti di pasal 26 yang mengatur formula tata cara perhitungan upah minimum, sehingga keluarlah angka 0,85% untuk UMP di DKI. Lalu pengusaha juga makin geram karena pasal 27 dan 29 telah mengatur batas penetapan UMP selambat-lambatnya pada 21 November lalu dan tidak bisa diubah. Apindo mengungkapkan beragam dampak dari kenaikan UMP versi Anies. Salah satunya adalah prinsip UMP, Social Safety Net, yang tidak akan terwujud, di mana pengusaha akan kesulitan untuk mengelola skala upah bagi pekerja yang sudah berpengalaman dan yang tidak berpengalaman. Nantinya ini akan menyulitkan para pekerja yang belum berpengalaman mencari pekerjaan baru, karena para pengusaha tentunya akan memilih pekerja yang sudah berpengalaman. Para pengusaha pun tegas akan menggugat kebijakan Gubernur DKI Jakarta ke PT UN. Bahkan Apindo menyerukan ke seluruh pengusaha DKI Jakarta untuk tidak mematuhi revisi kenaikan UMP versi Anies. Kami akan menggugat aturan revisi tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara, yang hal ini akan dilakukan atau dikoordinasikan oleh Apindo DKI Jakarta. Dan keempat,
kami menghimbau seluruh perusahaan di Jakarta untuk tidak menerapkan revisi upah minimum provinsi DKI yang telah diumumkan oleh Gubernur DKI sambil menunggu keputusan PT UN berkekuatan hukum tetap. Meski ditolak hingga terancam digugat, Anies tetap pada pendiriannya. Anies bahkan meminta pengusaha bersikap objektif. Anies tetap pada pendiriannya dengan sejumlah alasan. Pertama, hasil formula dari Menakar sebesar 0,85% lebih rendah dari inflasi di DKI Jakarta sebesar 1,1%. Angka tersebut dinilai tidak adil bagi pekerja atau buruh. Anies juga mengklaim rata-rata kenaikan UMP DKI Jakarta sebesar 8,6% dalam 6 tahun terakhir. Kondisi pandemi yang membaik serta demi meningkatkan daya beli juga jadi alasan Anies. Terakhir, Anies juga mempertimbangkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dari BI sebesar 4 hingga 5% dan inflasi 2 hingga 3%. Sampaikan kepada semua, cobalah objektif. Tahun lalu yang sulit saja itu 3,3%. Tahun ini ekonominya sudah bergerak. Masa kita masih mau mengatakan 0,8 itu sebagai angka yang pas? Ini akal sehat aja nih, common sense, ya kan? Karena itulah kita putuskan 5,1% dan kami berharap ini dilihat secara bijaksana demi kebaikan semuanya. Sebelum revisi, Anies juga telah menyurati Menakar Ida Fauziah untuk mengkaji ulang formula penetapan besaran UMP DKI 2022 karena dianggap tidak adil dan tidak layak. Ya, dan untuk menengahi hal ini, Kementerian Ketenagakerjaan angkat bicara. Pertama, penetapan UMP wajib mengikuti PP nomor 36 tahun 2021 di mana sudah disepakati antara pemerintah, pengusaha, dan juga buruh ataupun pekerja. Yang kedua, meminta Kemendagri untuk mengawasi serta mengkontrol terlaksananya PP 36 tahun 2021 di sejumlah daerah. Dan yang terakhir akan memediasi pihak-pihak yang berselisih di DKI Jakarta. Pengamat dan pakar perekonomian pun terbelah mengenai hal ini. Ada yang menilai revisi UMP versi Anies wajar dan tepat. Dasarnya secara regulasi, memang beberapa kepala daerah melihat bahwa PP 36 ini kan mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja. Sementara Undang-Undang Cipta Kerja sendiri diputus inkonstitusional bersyarat oleh MK. Nah, disinilah kemudian ada keraguan apakah Undang-Undang Cipta Kerja ini sebenarnya masih berlaku atau tidak. Kemudian yang kedua adalah pertimbangan tahun depan pemulihan ekonomi, pertumbuhannya jelas lebih tinggi. Bahkan memproyeksikan pertumbuhan ekonominya 5%. Lalu kenapa upah buruhnya naiknya lebih kecil dari pertumbuhan ekonomi? Belum lagi kemudian ada inflasi kenaikan harga barang secara umum, tahun depan juga kemungkinan besar akan meningkat cukup tinggi. Anies diduga tengah bermanuver politik, yakni berupaya merebut kepercayaan kelompok buruh, khususnya jika menyangkut pemilihan presiden 2024 mendatang. Begini, kalau dia ukuran ekonomi murni, maka pertimbangannya, kalkulasinya itu harus didasarkan kepada misalnya produktivitas, ya, kemudian dan segala macam pertimbangan ekonomi. Dan ini tidak hanya menyangkut Pak Anies. Menurut saya disparitas upah antara DKI Jakarta dengan daerah-daerah lain ini tidak benar. Ya pemirsa, demikianlah fakta terkait kisruh UMP yang terjadi di DKI Jakarta. Nantinya pemerintah kota akan memediasi antara Pemprov DKI Jakarta, pengusaha, pekerja ataupun buruh. Namun yang harus diingat pemirsa bahwa skill ataupun kemampuan bekerjalah yang bisa menentukan besar kecilnya penghasilan kita di suatu perusahaan. Jadi gimana pemirsa, masih mau pusing-pusing mengenai UMP? Mendingan tingkatin kualitas kerja kita. Dari Jakarta, Syafina Nasyar, Dipo Andi Muharram, Eko Miyadi. Kita ketemu lagi di Apa Kata Fakta selanjutnya. Dadah!